Gas, Oi. gua mau kasih lu tebak-tebakan yang oke banget. Apaan tuh? Lu tahu nggak? Gaji yang gede banget di sektor SDM. Apalagi kalau nggak Menteri SDM itu kan udah paling tinggi. Nggak Iya. begitu juga, Bre. Nah, terus apaan kalau Coba nggak Menteri? tebak. Yang lain. Apalagi Menteri, sekretarisnya itu juga gede. Bukan itu. Ada lagi. Tebak. Ah, nyerah gue ini kalau kayak gini. Lu mau mah. tahu? Gue Apaan? bisikin ya. Yang gajinya gede di sektor SDM itu tukang las. Tukang las. Tukang las dalam laut. Gitu doang. Iya. Eh, Bukan gitu doang. kayak gitu mah gue bisa. Orang cuma nyelam doang terus ngelas. Kayak yang kompeten aja lu. Orang percaya nih Rame orang. amat sih kompeten sesama kurang kompeten. Minggir. Maaf nih. Mau jadi host kalian? Nih kita undang langsung yang paling kompeten ya di bidang yang akan kita ajak ngobrol nih sore hari. Bicara kompetensi, yang paling pasti yang ngomong ya udah Pak Prahoro. Yes. Karena beliau adalah Kepala BPSDM Kementerian SDM. Bapak Prahoro Yulianto Nur Cahyo. Bener kan sih, Pak? Selamat datang di podcast Bukan Abuleke. Kenapa saya undang Pak Prahoro? Karena kalau ada pertanyaan, kalau listrik padam, siapa yang salahin? Coba, siapa yang salahin? SDM, PLN, PLN. Kalau tambang meledak, siapa yang salahin? SDM, SDM. Kalau lifting turun, siapa yang salahin? Oke, siapa yang minta tanggung jawab? Salah. Pertanyaannya, siapa yang ngelatih orang-orangnya? Nah, ini dia. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian SDM. Jadi kalau bahasa bayinya Pak, ini Pak Prahoro ini menciptakan sumber daya yang luar biasa gitu ya. Yang punya kapasitas, yang punya kompetensi, itu nggak bahasa bayi sih sebenarnya. Bahasa sederhananya apa Pak? Nah. BPSDM ini tugasnya itu apa? Mengangkat dari yang tidak tahu menjadi tahu. Ya, jadi ini mungkin yang tidak paham menjadi paham. Oke. Membawa sesuatu yang sebelumnya tidak tercerahkan menjadi lebih kelihatan tidak samar-samar lagi. Jadi intinya memberitahu gitu ya. Termasuk para pekerja-pekerja di sektor energi. Nah, itu stakeholder utama. Stakeholder utama. Oke, sebelum kita bicara lebih lanjut, saya pengen tahu, Pak Prahoro itu dulu cita-citanya apa sih? Jadi kepala BPSDM apa jadi pilot? Cita-cita ya. Saya jadi engineer yang jelas. Jadi engineer. Inginnya. Karena kan lama di luar negeri, tinggal di luar negeri, sempat kerja di luar negeri. Di saat orang saat ini kabur aja dulu. Apa yang Bapak bikin? Bapak harus membangun Indonesia. Ini kalau dibilang untuk pengabdian negara alasannya klise. Alasannya klise. Padahal emang iya. Saya ingin komplit gitu sebagai manusia ini. Ya, jadi saya pernah bekerja dengan orang lain, saya pernah ikut perusahaan orang lain, pernah punya perusahaan. Oh, pernah punya perusahaan juga? Terus, nah yang ingin saya komplitkan adalah saya pernah bekerja di government. Nah, jadi ya, kalau mungkin tentu akan beda gitu kalau misalnya pernah di posisi yang beda, itu tentunya akan membuat kita lebih nyaman untuk melihat kenapa dia berpikir seperti itu. Jadi itu salah satu yang membuat saya jadi nyaman. Itu gitu. agak relevan sama saya Pak, agak relate. Tadi saya di posisi yang berbeda, mengkritik, cari tahu. Ketika ada di sini, kenapa ada begitu setelah terjun sendiri. Betul, dia seringkali muncul itu. Ya. Betul. Jadi melengkapi semua journey dari pekerjaan profesionalnya Pak Prahoro. Komplit lah jadinya. Komplit semua. Kalau seandainya nggak di SDM, sekarang itu Pak Prahoro di mana kira-kira? Kalau nggak end up di SDM, sekarang tuh jadi apa kira-kira? Mungkin saya masih tetap jadi engineer nih. Di luar? Di luar negeri? Di Indonesia? Karena kemarin kan base-nya ada di Houston. Ya. Kemungkinan kalau misalnya tidak, ini kan semuanya serba what if skenario gitu ya. Skenario-nya mesti tetap jalan, ya harusnya akan tetap melakukan kegiatan di oil and gas di Houston. Gitu. Enakan mana? Kerja di sektor energi, tapi di swasta,
atau di sektor energi di pemerintahan, di official government tuh nggak boleh kayak Pak. Ayo jujur, harus jujur kacang hijau Pak. Ya, hidup itu pilihan Mbak. Jadi kita ini idealnya gini, keluarga sempurna, pekerjaan sempurna, masuk surga gitu nih. Oh beda Bapak, itu Bapak bilang kita tadi kan. Kalau Berto muda, kaya raya, foya-foya, mati masuk surga. Itu Berto. Agak beda-beda dikit sih Pak. Kalau Pak Prahoro ada prioritas keluarga. Karena saya tahu dia adalah family man. Keluarga adalah nomor satu ya Pak ya. Apakah faktor keluarga juga yang menyebabkan Bapak akhirnya pindah ke Indonesia atau? Nah justru sebaliknya ini. Saya harus mengorbankan. Karena itu tadi kita nggak ada pilihan, tidak dapatkan tiga-tiganya kan. Ya. Jadi ketika pilihan itu muncul, dan sekali lagi hidup ini pilihan dan kita tidak pernah bisa mendapatkan semuanya. Ya, dan ketika pilihan itu harus diambil, berarti ada salah satu yang dikorbankan. Dan ketika pengorbanan itu muncul, harusnya sebuah partai yang ikut terlibat itu harus tahu dulu ini risknya seperti ini. Gitu. Nah, itu yang kita kemarin saya memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Salah satunya saya tahu risk paling besarnya adalah meninggalkan keluarga. Dan itu yang paling terasa itu. Tapi akhirnya keluarga diboyong ke sini kan semua? Tidak. Oh nggak semua? Siapa yang? Jadi sebenarnya anak-anak saya masih di sana. Yang kemarin ngikutin di pulang ya istri. Dan yang paling gampang bagi saya untuk menarik rasa kangen dengan keluarga itu komplit ketika ada suami istri dan anak gitu. Nah, ketika suami istri saja nggak ada anak, rasanya masih ada incomplete gitu. Nah, akhirnya kami berdua membujuk gitu. Yang paling mudah dipengaruhi kan paling kecil gitu ya. Dibantah gini. Ikut saya aja. Di Jakarta enak-enak gitu. Dan seperti biasa lah. Ini salah satu PR kita nih, terutama yang mungkin tinggal di luar negeri. PR-nya itu begini. Informasi terkait Indonesia itu sangat-sangat minim. Sehingga mereka melihatnya either dari news atau mungkin berita-berita yang sifatnya lebih banyak negatifnya daripada positif. Jadi begitu pertama kali datang, cuman dealnya waktu itu saya bilang begini aja. Kalau kamu hari itu bilang, ya aku nggak kerasan, tiketnya sudah kamu pegang nih, kamu balik lagi ke Houston. Akhirnya? Ya. Akhirnya begitu dia masuk, dan saya lihat, oh ternyata sudah mulai punya engage dengan teman-temannya itu. Dan mulai happy, dan mulai saya lihat, oh udah engage deh. Saya sekarang lebih banyak temannya yang ada di Indonesia daripada temannya yang ada di luar. Waktu di Houston. Dan saya lihatnya itu sukses bagi saya untuk dapetin. Jadi family-nya masih utuh ini. Dari sisi komposisi yang tadi ya, suami istri anak ya. Itu masih saya dapatkan. Tapi yang jelas, masa-masa dulu kalau kami di Houston, pilihan kami cuma satu gitu. Kalau kami acara datang, diundang oleh siapapun juga, baik itu KBRI atau KJRI atau undangan teman gitu. Saya tanya cuma satu ini boleh bawa anak nggak? Karena kami datang, either kami datang semuanya atau kami nggak datang semuanya. Nggak datang sama sekali. Begitu pentingnya ya. Kalau di sini tuh banyak yang kalau pergi ninggalin anak aja. Bebas dulu dari anak gitu ya. Ayo. Mama terutama tuh biasanya tuh. Me time katanya. Oh ternyata Pak Prahoro pemikiran seperti itu ya. Nah oke, sekarang kita balik lagi tuh. Cukup dengan background keluarga. Ntar nangis karena anaknya masih ada di luar. Oke Pak Prahoro, kita lanjut lagi nih. Boleh nggak dijelaskan BPSDM itu apa? Tapi pakai analogi warung kopi aja Pak, biar pada mengerti tuh yang di luar. Tuh fungsinya, pentingnya di direktorat yang Bapak pimpin ini, badan yang Bapak pimpin ini apa nih untuk sektor energi terutama? Sebelum jam sana pakai ini dulu ya, pakai kriteria dulu nih, supaya nanti kita sama-sama melihat competitiveness sebuah negara. Nah, kalau kita melihat Indonesia sangat blessing itu ya, mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Kalau kita sama-sama melihat nih, apa saja kita punya gitu ya. Oil and gas ada. Kemudian source dari renewable energy ada. Coal and mineral abundant. Ya. Semuanya muncul ada di sana. Ini kan menjadi sumber utama endowment kita. Jadi sebenarnya dari sisi competitiveness, tanpa ada yang lain, kita ini sudah blessing. Pertanyaan berikutnya begini. Ini akan lebih atau kompetitifnya akan terangkat jika apa gitu. Nah ini ada proses berikutnya, ada makro sama mikro. Kalau saya lihatnya makro yang paling utama itu terkait dengan masalah dua hal sebenarnya. Sosial infrastruktur
Dan yang kedua terkait masalah regulasi fiskalnya. Kenapa Jadi itu? ini makronya Ya, ini ya. ya. Jadi kalau ini karena gini, kita punya barang di bawah, Ya. punya kekayaan, tapi kita tidak bisa mengutilisasikan, itu artinya ya orang lain yang akan memanfaatkannya. Nah, untuk bisa mengutilisasi ini diperlukan tadi social infrastruktur, di mana di dalamnya ada human capital. Nah, ini yang seringkali harus menjadi perhatian kita semuanya. Kita punya abundance semuanya, tapi human capital kita tidak mampu. Itu akan sia-sia. Sia-sia. jadinya. Oke, karena semua boleh dari bumi, tapi Betul. kalau orang yang Orang ngelolanya yang nggak nggak ada, ada, terus ngapain? nggak bisa ya. Nah, itu makanya ini yang menjadi perhatian kita semuanya, Pak. Blessing ini datang tidak free. Nah, ini harus kita dapatkan dan harus siap tetapkan semuanya. Makanya BPSDM muncul itu dalam rangka konteksnya dari seperti tadi. Kementerian SDM mengampu untuk energi. Nah, energinya semua ada di bawah sana. Ya. Nah, makanya Kementerian SDM itu dia mempunyai unit, salah satu unitnya BPSDM. Tugasnya apa? Menyiapkan tadi bahwa energi tadi ketika nanti dikeluarkan, kita ini mampu nggak dikelola oleh orang-orang sendiri. Harus benar-benar bisa Bisa. mengelolanya. Makanya jadi nggak stakeholdernya sia-sia. menjadi kompleks di situ. Nah, kalau kita bicara dengan energi yang berlimpah, SDM kita posisinya gimana sekarang, Pak? Bisa atau enggak mengelola itu, menjawab itu? Nah, ini sektor ini syarat dengan teknologi. Ini sektor yang benar-benar seksi, sektor yang syarat dengan teknologi, dan kita sama-sama tahu perkembangan teknologi yang ada di sektor energi itu bergeraknya sangat-sangat cepat. Ya. Dan hari ini kita sampaikan ini teknologi yang paling barunya ini. Nah, tapi begitu kita melihat berikutnya lagi, yang kita anggap baru tadi sudah tidak baru lagi. Ada lagi yang lebih Ada lagi yang advance baru. ya. Apalagi kita berbicara terkait ini ya, renewable energy ya. Itu bagi kita sebenarnya sesama negara dengan yang lain tidak terlalu jauh tertinggalnya. Tetapi kalau kita ingin melihat ini ketertinggalan dari konteks mengejarnya itu masih kita bisa lakukan, harusnya kita bisa melakukannya untuk setara dengan mereka. Jadi pertanyaan tadi, apakah kita mampu untuk melakukannya? Jadi ada beberapa hal yang mungkin kita harus belajar. Misalnya? Ya, ini salah satu contoh case di tempat kita, nuklir misalnya. Oke, ya. Kalau kita bicara masalah nuklir, backbone kita tuh nggak ada di situ. Jadi ketika ada program kebijakan mengatakan bahwa kita akan berada ke arah nuklir, pertanyaannya balik lagi. Itu kami di BPSDM selalu melihat ini. Saya sudah sampaikan ke teman-teman, semua news, semua berita yang dikeluarkan oleh kementerian kita, Kementerian SDM, itu jangan nunggu diperintah. Selalu dilihat ini. Selalu take down lagi ke bawahnya. SDM-nya ada nggak? Pertanyaannya itu ya. SDM-nya ada nggak? Artinya nggak balik lagi tuh Pak, belum terjawab. Dengan kondisi sumber daya kita berlimpah, teknologi yang tadi disebutkan selalu baru dengan waktu yang lebih cepat, SDM kita bisa catch up kan dengan itu? Nah, ini sebelum lari tadi ke sana soalnya ini masih belum tadi masih koma Mbak. Nggak sabaran ya Pak? Nggak sabaran ya. Jadi gini kan, kita punya resources ya, kita punya kondisi yang ada. Tapi kita belum tambahin lagi satu data lagi yang nanti masuk di tempat kita. Data berikutnya begini. Jumlah penduduk kita ini 287 juta. Ya. Ya, ini kalau kita lihat total per Mei 2025. Ternyata dari angka itu ya, yang usia produktif itu mungkin jumlahnya sekitar 280 totalnya sekitar 190-an, hampir separuhnya. Nah, yang termasuk dalam usia bekerja tadi itu memang tidak semuanya bekerja. Kalau ada yang masih melanjutkan sekolah atau ibu rumah tangga itu saya exclude lah, nggak masuk di tempat itu ya. Jadi jumlah yang usia bekerja di tempat kita itu kurang lebih sekitar 152 juta. Oke. Jadi dari 287 yang bekerja di tempat kita tuh yang usia sekitar 152 juta. Dari 152 juta yang bekerja itu jumlahnya sekitar 144 juta. Oke. Yang normal ini, yang artinya ini masih istilah kita unemployment lah, yang 8 juta tadi. Ini statistik yang tahun 2005 ya. Nah, dari 144 juta tadi 120 jutanya ya, ini lulusan SMP sama ke bawah dan SMA ke bawah. Tingkat pendidikannya ya. Oke. Jadi dari 100 yang kita lihat jadi total dari 140 kalau kita ambil 80 jutanya itu SMP ke bawah, 40 jutanya itu SMA ke bawah. Jadi kita tinggal punya di atas.
Jadi yang D3 itu sekitar 4,5 jutaan, yang lulusan S1 ke atas sekitar mungkin 10 sampai 15 juta. Nah, itu makanya ini sesuatu yang di BPSDM melihat ini jadi salah satu strategi. Ini challenge yang harus kita selesaikan, tapi komposisinya seperti ini. Resources kita banyak. Dan yang banyak tadi kemudian kita lihat human capital part dari makro competitiveness. Kalau kita kini SDM-nya nggak kompetitif di sini, orang lain akan masuk ini. Dengan abad globalisasi seperti ini, Anda tidak ada pilihan lain selain untuk stand up, upgrade ya, diri. untuk bilang ini negara saya akan kelola ini. Karena kalau tidak, nanti orang lain akan masuk di tempat kita. Nah, komposisinya tadi sekitar 120 jutaan tempat kita tuh SMA ke bawah. Komposisinya tadi 80 juta SMP ke bawah, 40 jutanya SMA ke bawah. Sisanya ada di atas tadi itu. Nah, dari sekitar komposisi yang ini tadi, ini challenge-nya di tempat kita. Makanya balik lagi melihat tadi, siap nggak kita dalam ini kita tidak bisa menyelesaikan dengan regular way. Menyiapkan SDM ya. Jadi kalau regular way itu selanjutnya sekolah lah. Iya. Itu kan sekolah. Artinya sekolah itu artinya itu long investment, tapi kita akan dapatkannya akan terpetakan setiap 4 tahun, setiap 4 tahun, setiap 4 tahun, setiap 4 tahun. Terus setiap tahun nanti lulusannya berapa kita antisipasi. Jadi khususnya untuk SDM, khususnya untuk sektor ini. Sektor ini karena kita ingin melakukan percepatan, ini tidak bisa melakukan konvensional. Yang harus kita lakukan ini harus modelnya strategik lah. Cangkokan gitu ya. Ini caranya seperti apa? Makanya kita nggak nuklir lah, misalnya kita ambil contoh. Ini saya sampaikan dengan Bu Dirjen. Ibu punya apa saja yang ada di meja Ibu yang harus kami support dari BPSDM. Wow, ada Kepmen ini, aturan ini, ada yang dikasihkan oleh Pak Menteri apa saja yang harus kami siapkan ini. Jadi intinya kita selalu sampaikan gini, saya nggak perlu nunggu Pak Menteri untuk mengerjakan tugas itu. Yang jelas tugas yang diberikan oleh Pak Menteri ke Pak Dirjen atau Bu Dirjen atau ke Kepala Unit Eselon 1 yang cukup bagi saya untuk melihat itu maunya Pak Menteri. Kalau Pak Menteri perintah ke Bu Dirjen nuklir, saya akan bilang berarti saya perlu menyiapkan untuk orang nuklir. Iya. Jadi jangan sampai nanti Pak Menteri bilang ini, kamu siapin ini ya, saya sudah tahu Bapak sudah nyiapkan ini, artinya saya harus siapkan itu. Gitu. Nah ini contoh case tadi, nuklir misalnya dalam konteks ini. Kalau kita sekolah, Pak, terus 4 tahun berangkat ke sana, keburu kakek kita punya cucunya sudah hilang 2 generasi, kita nggak dapat itu. Bisa, ya. Nah, salah satu yang kita coba propose itu magang. Jadi kirim ke industrinya. Jadi ini kalau kita, tapi ini paralel ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat, kita inginkan paralel dalam konteks yang long term-nya akan kita selesaikan, tapi yang jangka pendeknya akan kita dapatkan duluan. Oke. Karena mungkin begini ya Pak ya, untuk transfer teknologi kalau SDM-nya juga nggak bisa, nggak siap nggak bisa ya. Ya. Jadi benar-benar harus kuncinya di sumber dayanya itu. Oke. Ya, jadi benar kan tadi kalau kita bilang kalau mati lampu, ya tanggung jawabnya ini. Kalau tambang minyak kita tanggung jawabnya Pak Prahono. Kalau PLTN-nya nggak jalan ya, SDM-nya nggak ada nanti. Nah, PR-nya besar ternyata di sana ya Pak ya. Nah, berarti kalau bicara tantangan nih, lebih besar mana tantangannya? Kita kurang orang pintar atau kurang orang disiplin misalnya tuh? Yang kedua, pintar itu beda, ada dua nih. Ada yang orang yang smart gitu ya, ada orang yang memang apa ini ya. Gitu. Jadi ada yang naturally dia itu memang pintar. Itu bagi saya akan kalah sama orang yang rajin. Pinter sama orang yang rajin itu beda. Okay. Jadi kalau rajin itu dia akan disiplin ya, continue gitu. Itu nanti dia akan kalau misalnya jadi dia akan powerful itu. Oke. Kalau pinter itu gampang. Kita sekarang posisinya di mana Pak? Banyak orang pintar atau banyak orang yang disiplin sekarang ini? Ya, kalau dari itu ini kita ini ya, as a general ya. Oh, kan bukan Abu Lengke Pak. Bicara apa adanya ya. Di SDM itu sekarang banyak kurang orang pintarnya atau kurang orang disiplinnya. Oh, ini lebih detail nih. Di SDM kan. SDM akan mengelola semua nih sumber daya alam kita ini apa melihat ini. Ini sebenarnya bukan masalahnya bukan hanya di SDM. Kementerian yang pun punya masalah yang sama. Ini misalnya sambil contoh nih biar nanti kita sama-sama tahu dari ini kita bisa tunjuk di tempat kita siapa yang mengerjakan itu ya. Misalnya, ini yang non teknis saja. Orang yang ngurusi kepegawaian misalnya, harusnya lulusan mana? Atau bidangnya apa? Manajemen, HRD itu ya. Itu yang kira-kira kurang lebih di situ lah. Di kementerian kita masih ada juga yang ngurusi kepegawaian itu lulusan teknik mesin gitu.
Oh. Kan artinya kita mau bilang bahwa Iya, iya, kita ini iya, masih iya, belum sesuai dengan bidangnya. Kalau Iya. kita ngomong masalah linearity, ini nggak berjalan di tempat kita saja, hampir semuanya seperti Iya. itu. Artinya proses pengembangan itu menjadi meter di tempat kita. Artinya apa? Memang tugas kami di BPSDM dan tentunya dengan Biro SDM ya. Mulai dari proses rekrutmen, pengembangan sampai retention atau awarding itu menjadi satu paket itu. Harus Seperti itu. link and match ya bidang Ada pendidikannya tempat itu. dengan ya. Oke. Sebelum kita lanjut ya. Berto. Kita dulu. Ini Pak Prahoro biar rileks sedikit. Lumayan tuh ya, Pak SKS ya. Ini atau itu? Ini Belum. Jadi pilih ini atau itu nanti. Lanjut. Camping atau mancing? ya, ini mancing lah kayak gitu. Mancing. Camping di mana yang paling berkesan kan Pak? Katanya pernah di Taman Nasional di Texas. Ya. Jauh. Texas itu punya 99 park. Oh ya? 99. Jadi kalau ini Berapa dijelajahin? bukan. belum. Saya mungkin masih separuhnya lah gitu. Wah, separuhnya itu berapa? Ada 40 lebih ya? Hampir Dan itu salah satu yang miss tuh. Kita hampir 2 minggu itu mesti cari tempat itu. Oh. Kalau mancing? Mancing Gulf lah di Teluk Meksiko. Kalau Berto masih ini, masih di situ. Nah, masih di situ ya di Empang. Ini di Teluk Meksiko. Jauh loh. Lanjut. Oke. Sepeda olahraga atau hiking? Kenapa itu semua masih sama ya? Ya, I used to be biker, used to be Likewise. Aku juga sama. tapi saya sudah tahu kayaknya hiking saya Lebih lebih menyenangkan. Kenapa? lebih ini ya. Pertama, ini kalau saya ada yang bilang hiking itu enjoy sebenarnya enggak. Nyiksa sih kalau Nyiksa. saya bilang, Pak. Jadi karena itu terutama bagi teman-teman yang punya case-nya di ini apa jantung. Oh. Ya, karena begitu di ketinggian sudah beda itunya. Oke. Udah pressure-nya udah beda. Tapi this enjoy. Lanjut. Menghitung gitu langsung tanya hahaha gitu. Menghitung dan membaca. Iya, karena ada 300 buku dibaca sama Pak Prahoro. Kamu kapan terakhir baca Kalau buku? baca gila ya, saya kalau sekarang mungkin baca lah. Ya, kalau dulu menghitung lebih ke arah having fun aja. Kebetulan saya background saya matematik. Banyak yang sosial nih, Pak. Sama menghitung having fun. Having fun berhitung ya. Kalau kita having funnya main sepeda ya. Bapak berhitung. Nah, kalau baca ini kebetulan, jadi Mbak Anggi ya, kebetulan kami dulu itu pernah kedatangan salah satu profesor dari UI. Waktu kami di Equalization, masih kuliah di Texas. Nah, salah satu kepiawaian beliau ini baca cepat. Ajarin Pak gimana caranya speed reading. Speed reading gitu. Jadi orang yang memang punya kebetulan dianugerahi baca cepat ini, dia kalau rata-rata kita baca ini kan 1 menit, kalau saya cek aja itu berapa 1 menit itu berapa baris lembar ini. kalimat. Itu bisa 27 kali Pak, baca yang ada di sini itu. Speednya itu. Nggak, jadi Pak Prahoro membaca 1 halaman itu bisa. Oh, kalau kita nggak halaman nih, kalau saya baca mungkin saya pernah 1 minggu itu sampai 400-an Apa? buku ya. Jadi ya buat 1 minggu, 1 bulan. Makanya 1 bulan pada Ya, buku. 1 bulan, ya. Tapi itu memahami isi bukunya. Ya, jadi kita harus tahu nih, ini pemain utamanya siapa, terus ini siapa, terus jalan Iya, siapa. memahami isi bukunya kan, dan hafal isi bukunya. Most of them. Jadi ini mana tadi timnya Pak Prahoro di BPSD mana? Jangan pernah bikin janji terus kalian lupa ya. Pak Kepala Badan pasti ingat itu. Jangan pernah janji yang macam-macam kalian. Gak berani Tapi janji. memang ini sesuatu yang sebenarnya harusnya bisa Dilatih. di-engage ya. Oke, lanjut. Masih ada Instagram atau Facebook? Wah. Main. Enggak, dua-duanya nggak main. Nggak main medsos. Dulu Facebook. Dulu Facebook. Sekarang udah nggak. Kehidupan nyata aja ya mainnya ya. Nggak di dunia maya. Nggak ada waktu, Berto. Orang baca buku dibaca waktunya. Terakhir. Lanjut. Wis. Oh. Western food or Asian food? Enggak jelas nih Asian food. Asian food. Begitu seharusnya, walaupun sekolah dan
paling besar di luar negeri, tapi tetap cinta kuliner Nusantara gitu ya. Oke, Pak, ini kan balik lagi nih BPSDM, artinya kan mencetak ini, meng-grooming, meningkatkan kompetensi sumber daya manusianya. Kita tahu di SDM ini juga punya ya Pak ya untuk lembaga-lembaga pendidikan sifatnya teknis yang sesuai dengan sektor energi. Apa aja sih Pak yang kita punya Pak? Jadi kita punya, jadi BPSDM itu ada 8 satker. Ya, 8 satker ya. 2 politeknik. Jadi politeknik yang khusus untuk oil and gas, kemudian politeknik yang ada di Cepu, kemudian ada politeknik yang fokusnya ke mineral. Oh, Geologi, kemudian tambang juga ada. Ini ada di Bandung. Ini 2 politeknik. Memang kita menyiapkan ini untuk yang jalur vokasi lah. Karena seperti tadi ada kekosongan need di bidang vokasi. Karena negara ini tuh perlu ahli-ahli vokasi. Spesifik dengan keahlian tertentu. Ya, itu makanya kementerian ini menyiapkan itu. Ini sudah di jalur yang benar lah yang ada di sini. Kemudian kita punya 4 satker untuk pengembangan SDM. Yang satu di Cepu pengembangan PPSDM migas. Oh ya, kita pernah sana ya. Nah, betul. Kemudian PPSDM Geominerba itu ada di Bandung. Nah, kemudian PPSDM KEBTKE itu ada di Ciracas. Kemudian PPSDM aparatur ini ada di Bandung juga. Nah, ada lagi balai. Kita punya balai diklat untuk bawah tanah ini Sawah Lunto. Oh, di Sumatera Barat. Balai diklat bawah tanah. Ini saya melihat ini nanti akan menjadi salah satu center gitu ya. Center untuk bahwa ketika nanti tambang yang di atas open pit-nya sudah selesai, kita tuh pasti latihan akan masuk ke bawah tanah. Dan ini sebisa mungkin kalau kita ngeliat, jangan nunggu nanti kalau open pit-nya sudah habis. Gitu. Per hari ini kita tuh harus menyiapkan tenaga-tenaga yang akan nantinya bisa masuk ke bawah, yang di bawah tanah. Ini semuanya saat ini aktif terus Pak untuk melakukan pelatihan-pelatihan di internal SDM masuk ke situ semua atau? Ini tadi kita stakeholder utama kita tuh Kementerian SDM. Jadi kalau kita ngeliat, kalau kita mungkin bahasanya kita bisa bilang begini, kan nggak boleh gini, dia bilang. Saya bilang nih ke teman-teman, mungkin bahasanya agak kasar, saya bilang, saya kasihkan semuanya untuk teman-teman di internal Kementerian SDM sampai muntah pokoknya. Sampai ketika saya panggil nanti bilang enggak saya mau dipanggil lagi. Kalau udah sampai gitu berarti itu saya bilang nih KPI kita itu selesai di situ. Kalau sampai mereka udah cukup nah itu udah salah satu PR kita. Nah, kita punya lagi stakeholder yang lain. Seperti kita tahu kementerian kita itu produknya policy. Jadi kalau kita selalu melihat ini policy yang tidak bisa diterjemahkan dalam bentuk implementasi itu perlu kita review ulang. Nah, policy yang tidak bisa memberikan nilai tambah perlu kita review ulang. Ketika kita mulai nilai tambah artinya apa? Menghasilkan lapangan kerja. Artinya di industrinya harus kita pick up duluan. Jadi kalau misalnya kementerian mempunyai policy yang seperti ini, nanti hoping akhirnya akan seperti ini, berarti kita harus siapkan dulu nih orang-orangnya. Jadi makanya stakeholder kita berikutnya industri. Yang harus mampu menerjemahkan terjemahan policy yang tadi ke dalam bentuk proyek atau program. Nah, program ini selesai, nanti kita selesaikan di sana. Nah, ini yang menjadi PR kita. Tadi kan ada kedua lembaga pendidikan vokasi ya, di Cepu dan di Bandung. Itu juga kita sempat ke sana ya, di Cepu ya, cuma Bandung belum. Bandung belum, ya. Nah, di Cepu itu informasinya benar ya, katanya lulusannya itu 70% itu langsung diterima, udah pasti dibutuhkan di sektor-sektor itu diserap. Bahkan tahun kemarin 90 malah. 90%. Tahun kemarin, ya kebetulan waktu kemarin kan Pak Menteri sempat hadir ya, dari 387 yang di wisuda Pak Menteri, di hari itu sebenarnya 87-nya sudah bekerja. Jadi dipanggil buat wisuda tapi lagi kerja gitu ya. Luar biasa ya. Tapi memang menunjukkan, menggambarkan bahwa memang sebesar itu ya Pak ya, kebutuhan tenaga kerja yang memiliki keahlian ya, di sektor. Jadi selain tadi antara demand sama supply nih. Kalau kita ngeliat yang demand-nya itu, kalau kita ngeliat kan memang besar gitu ya. Nah, cuman yang jadi masalah kan waktu demand-nya banyak, dia kan harus memilih nih kira-kira supply yang mana yang cocok. Ya. Dan kebetulan kalau sektor kita, sektor energi dengan beberapa produksi yang dilakukan oleh Pak Menteri dengan proses yang ada, nah tentunya ini akan lain. Makanya ini seperti tadi, semua statement yang keluar dari kementerian di BPSDM itu harus telinga tipis tuh. Kenapa? Karena kita harus tahu ini nggak boleh sensi itu ya, nggak boleh sensi nggak itu sampai ini kalau misalnya seperti tadi.
ketika ada kecelakaan, ada apa-apa. Ini PR-nya balik lagi ke kita ini. Kita sudah pernah nggak kasih sertifikasi tempat mereka? Ini kalau misalnya Kak, itu harus kita siapkan betul. Sekarang sertifikasi apa aja Pak yang disiapkan gitu SDM? Oh, Sektor energi ini apa? it's a lot, Mbak. It's banyak. Jadi kalau kita ini sektor migas lah misalnya. Jadi migas itu mensyaratkan sertifikasi itu ada lebih dari 30 lah. 30 sertifikasi. Itu baru sektor migas aja ya. Soal Kalau minerba ada juga. Minerba mewajibkan 5 sertifikasi yang ada. Tapi yang lainnya ada juga yang perlu diantisipasi juga. Kemudian belum lagi listrik, kemudian EGTK. Iya. Jadi memang standar yang akan kita lakukan salah satunya begini. Seperti tadi kan bisa jadi masuk ke klik timnya tidak dari komunikasi. Itu seperti tadi kalau kita ngeliat, bisa nggak kita upgrade mereka? Oh bisa. Upskilling mereka? Oh bisa. Dan itu salah satu PR kita berikutnya. Makanya kita lihat nih, kita lakukan gap analysis antara dia sekarang ada di mana, kemudian maunya seperti apa, dan maunya seperti apa ini harus kita siapkan. Mau bentuk dalam nanti program. Itulah PPSDM harus mendengarkan tadi ya dan melihat ini bisanya orang ini didarik kemana segala macam. Oke, mungkin ada yang tertarik untuk pindah dari nggak ada ya? Kok gitu semua? Nggak berani ada bosnya di sini. Karena ini termasuk unik nih. Betul. Karena saya lihatnya ke depan juga seperti kalau saya lihatnya satu poin penting bagi kita itu sosial. Betul. Komunikasi Pak paling penting. Kita harus bisa memberikan informasi apa yang pernah kita kerjakan dan dampaknya seperti apa. Karena penting itu. Melakukan sesuatu tanpa dampak ya artinya useless. Oke, berarti segera pelatihan nanti Bu Karo ya. Pelatihan habis ini. Oke, kita mau latih juga nih, bukan latih sih nguji. Tadi kan katanya itu angka saya detail orang. Kita uji. Aduh. Bukan Hevan. Bukan uji Pak Hevan bener Pak, salah. Aduh saya juga nih. Aduh. Biasanya kan kita ngerjain tamu aja Berto. Gimana? Oke, ini serius nih. Dalam waktu berapa detik? Sombong. 5 menit. Ini apa ini? Apa ini? Ini dikasih 10 menit juga belum tentu bisa sayang. Waduh. Oke ya. Dari 1.330. Lanjut Pak. Apa itu? Ini dijawab nih. Dibagi 1/3. Dikurang 21. Wis. Dikurang akar dari 15. Alamak. Dikurang akar dari 16. Yang bener aja. Dikurang 35. Ditambah 5 kakak. Dibagi 8. Bobo dulu boleh nggak? Kayaknya kalau mau Aku nyerah. 27. Coba Pak Ban belum nih kayaknya. Dikali 4. Dikali 5/7. Ditambah 19. Dibagi 1/9. Dikali akar 9. Akar 9, 3. 9/9. Tahu gue. Tahu apa? Hasilnya. Aku udah nih hasil. Udah. Tapi emang kalau diliatin aja nggak keluar sih Pak jawabannya. Asli. Akar 16 tuh 4. Iya. Jangan dulu ya Pak. Pak jangan dulu ya Pak. Dikeker-keker. Jadi kita harus terlihat seolah-olah pintar nih Pak. Jadi waktu ditanya kelihatan ini ya apa yang dikerjakan ini. Tahu nih yang ngasih soal juga belum tentu bisa ini. Harmoninya namanya ini. 9 kali 6 berapa? 54 kan ya? Ya Allah. Tawa kamu Berto. Warna tintu semuanya. Udah nyerah. Bisa. Oke. Ampun. Udah. Bapak masih lanjut? Enggak nih, saya pilihannya cuma satu ini apa? Cuma 2 kalau nggak 01. Coba Berto. Kita ada jawabannya 2.800. Astagfirullahaladzim, puasa ya kamu ya. Ya ampun. 11. Udah, Kak udah. Ya. Wow. Aduh, ternyata berat. Harmonic Math Berto luar biasa. Yang sering kali terjadi gini, dulu waktu saya di sini anak kecil masih sana, selalu bilang ini, ada kan kita bedanya 12 jam. Iya.
ya ada homework nih ya. Jadi dikasih ya. Jadi saya kerja di mobil itu sampai gini. Karena saking senengnya gitu gini. Enak ya, punya ayah yang bisa begitu ya, tanyain ya. Jadi dianya nih, ya aku ngantuk mau tidur dulu, dia yang tidur saya masih tidur. Senang berhitung tapi nggak perhitungan kali ya. Nah, iya ya, nggak perhitungan. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu dong buat Pak Prahoro. Intinya ya Pak ya, energi bisa habis, tambang bisa kosong, tapi kalau SDM kuat, Indonesia nggak akan ketinggalan ya Pak ya. Benar nggak Pak? That's the keyword. Iya, tanggung jawab Bapak itu. That's the Kita keyword. tekankan itu. Intinya benar kan, tapi tanggung jawab Bapak. Keren. Jadi terima kasih sekali Pak Kaban, Pak Prahoro sudah hadir di Bukan Abu Leke. Podcast no Tipu-tipu. Intinya mah perjuangan untuk mengelola sumber daya alam luar biasa ya Pak ya. Kita nggak boleh berhenti, nggak boleh putus. Apa nih Pak pesan terakhir untuk anak muda? Karena kita tahu nih, anak muda sekarang mungkin lebih banyak senang jadi kerja bikin startup gitu ya, ketimbang kerja di sektor energi. Apa yang bisa disampaikan Pak Prahoro buat generasi muda kita biar mulai concern dan aware soal energi kita, SDM kita? Seperti tadi kalau kita lihat kan bumi kita itu dikasih blessing gitu ya. Semuanya ada di sana. Dan kita lihat juga ke depan itu apanya kompetisi itu. Dan kompetisi kuncinya cuma satu kalau di tempat kami. Dan ini sedang kita tularkan lah dengan semangat yang sama ya. Kompetisi itu harus berbasis transparan dan harus fair. Ya, jadi kalau kita nggak transparan nggak akan kompetisi lagi. Ngapain saya kompetisi kalau ternyata nggak transparan? Nggak fair ngapain ya? Capek-capek. Dan kalau nggak fair ngapain juga gitu ya. Jadi harus transparan. Ini makanya kalau kita lihat karena abad kompetisi yang akan moncer itu mereka-mereka yang mempunyai kemampuan untuk multitasking. Oh, oke. Jadi kalau dia hanya bisa ngitung saja nggak bisa baca ya kan jadi masalah. Bisa baca saja nggak bisa ngitung masalah gitu. Jadi ini yang seringkali kita harapkan juga nanti ketika kita memberikan estafet itu ke berikutnya. Kita sudah dalam posisi yang happy gitu artinya. Dia udah bisa ini. Dan dia punya kemampuan yang kira-kira ordinary ya. Memang nantinya akan larinya ke bawah tadi kalau kita lihat seberapa detail sih kita maunya. Seberapa general sih kita maunya. Itu nanti part dari strategi. Karena organisasi kan punya strategi. Karena ini kita bekerja di Kementerian SDM bukan kita punya opsi untuk tidak bekerja di Kementerian SDM. Gitu. Tapi begitu kita masuk kita di Kementerian SDM pilihannya cuma satu, you have to commit itu ada di situ. Nah ini yang menjadi PR yang harus kita selesaikan bareng-bareng. Kalau bisa ngitung nggak bisa baca nggak berguna. Kalau bisa baca nggak bisa ngitung nggak berguna. Ada kurang satu lagi Pak. Kalau bisa ngitung bisa baca nggak bisa bicara nggak bisa komunikasikan. Oh iya itu kurang. Ya benar yang itu. Itu satu paket ini. Dan itu salah satu minus yang kita punya. Mengkomunikasikan apa yang kita kerjakan itu menjadi salah satu key yang harus kita terutama nih ya ke ASN ya. ASN harus mampu mendeliver memberikan presentasi apa yang kita sudah kerjakan. Ini PR-nya teman-teman di Biro Komunikasi. PR-nya Ibu Gita di sini ya. Terima kasih sekali lagi Makasih Pak banyak. Kaban sudah hadir. Jangan lupa saksikan terus Bukan Abu Leke. Jangan lupa di like, komen dan di share dan subscribe tentunya. Kita ketemu lagi pekan depan di Bukan Abu Leke. Podcast no Tipu-tipu.